dari hasil tugas yang kemarin sudah kita buat masing-masing, tokoh panutan yang masing-masing kita angkat, yaitu yang pertama ada Gus Yassin yang diangkat oleh Pak Setiawan, kemudian Bapak Joko Widodo yang diangkat oleh Mbak Rahma, kemudian Bapak Nadiem Makarim yang diangkat oleh Mbak Rezi, dan Mbak Fitri serta saya sama-sama mengangkat tokoh Ridwan Kamil. Untuk core value akhlaknya, beliau untuk sisi dari amanahnya sudah terlihat dia dari background kiai kondang atau sudah terkenal di Indonesia, yang pasti tidak dilakukan lagi untuk urusan kepercayaan kepada dari masyarakat. Terus yang kedua adalah kompeten. Nah, kompeten ini beliau memang sangat benar-benar mengayomi, kredibilitas dalam ini kepedulian terhadap masyarakat, terutama untuk santri-santri. Jadi beliau ada program terobosan baru, yakni santri-santri berwirausaha. Jadi beliau mengenalkan usaha-usaha untuk kaum santri, yang mana ini masih dipandang ini ya, sebelah mata begitu, bahwa santri itu hanya bisa ngaji saja, tapi bisa bersaing di dunia luar begitu. Terus untuk harmonisnya, beliau sangat mengayomi terutama pada masyarakat Jawa Tengah khususnya, seperti itu terbukti dari beberapa kegiatan lah yang beliau lakukan di daerah pelosok seperti itu. Terus untuk loyalnya terlihat juga beliau sangat setia dan kepada masyarakat Jawa Tengah ya, khususnya seperti itu. Terus untuk adaptifnya juga sama, sangat menjalin persaudaraan terhadap masyarakat Jawa Tengah. Dan juga terakhir kolaboratif ini beliau banyak bersinergi dengan UMKM yang mana menggerakkan jiwa-jiwa wirausaha di kalangan muda seperti itu. Seperti itu Bu Fitri singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan atas penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya dari tokoh Bapak Insinyur Joko Widodo. Silakan Mbak Rahma. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada Ibu Fitria. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tokoh yang berakhlak presiden kita, yaitu Insinyur Joko Widodo. Yang pertama, mengapa saya mengambil tokoh Bapak Jokowi adalah mengingat beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, yang ketiga adalah kompeten. Mengingat Bapak Jokowi tersebut sering namanya belusukan ke daerah, kemudian mengecek menteri-menterinya, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Nah, itu meningkatkan kompetensi beliau untuk menjawab perkembangan. Jadi melihat situasi yang terjadi saat ini apa dan solusinya seperti apa. Nah, yang keempat adalah harmonis. Bapak Jokowi selalu mendengarkan tanggapan atau inisiatif dari menteri-menterinya. Kemudian suka menolong orang lain dengan cara saat belusukan itu Bapak Jokowi mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Kemudian tidak lupa Bapak Jokowi selalu menghimbau agar Indonesia selalu dalam keadaan kondusif. Yang kelima adalah loyal. Bapak Jokowi selalu setia kepada NKRI dengan berkali-kali beliau menerangkan dalam pidatonya adalah setia kepada Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia. Nah, adaptif itu adalah Bapak Jokowi selalu menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas anak negeri, dan bertindak proaktif. Proaktif tersebut dengan cara beliau yang menjemput bola, atau beliau yang menanyakan hal-hal apa yang terjadi atau apa perkembangan saat ini. Yang terakhir adalah kolaboratif. Bapak Jokowi selalu memberikan kesempatan berbagai pihak kepada menteri, masyarakat, dan kaum akademika untuk menjalin kerjasama sehingga menghasilkan nilai tambah. Yang terakhir adalah memanfaatkan segala sumber daya untuk kepentingan bersama.
Demikian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Bu Rahma. Untuk selanjutnya dari Mbak Rezi dengan tokoh Bapak Nadiem Makarim. Dipersilahkan Mbak Rezi. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tokohnya yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Sebagai Menteri Pendidikan, beliau telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu pada nilai berorientasi pelayanan. Implementasinya yaitu merancang perubahan kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Salah satunya mengganti ujian nasional dengan sistem baru, dan diganti dengan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Lalu pada nilai akuntabel, implementasinya yaitu merancang penyampaian pelaporan penggunaan dana BOS melalui sistem online untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Ini bertujuan untuk meminimalisir korupsi dana BOS. Lalu implementasi dari nilai kompeten, beliau membuat kebijakan pembagian kuota gratis untuk pelajar dan guru. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban mereka pada saat pandemi COVID-19. Lalu pada nilai harmonis, implementasinya adalah beliau menyebutkan bahwa perlunya menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam demi kelangsungan hidup. Pada nilai loyal, implementasi beliau yaitu menggemban tanggung jawab sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ditunjuk oleh Bapak Jokowi demi kepentingan bangsa Indonesia. Lalu pada nilai adaptif, implementasi beliau merancang kurikulum pendidikan yang bersifat adaptif dan selalu berkembang. Lalu pada nilai kolaboratif, beliau merintis program praktisi mengajar pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk praktisi tersebut bisa bermanfaat dan sharing pengalaman di bidang pendidikan. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Rezi penjelasannya. Untuk selanjutnya terkait tokoh panutan berakhlak, yaitu Bapak Ridwan Kamil akan dijelaskan oleh Mbak Fitri Nurhadi. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Bu Fitria atas waktunya. Mungkin karena kita sama ya tokohnya, sama-sama Bapak Ridwan Kamil, jadi mungkin ini menurut pandangan saya atau pendapat saya bisa nanti kalau ada yang kurang ditambahkan oleh Bu Fitria berdasarkan sudut pandang atau pendapatnya Bu Fitria sendiri. Jadi Bapak Ridwan Kamil ini yang sudah kita ketahui bahwa beliau adalah Gubernur Jawa Barat, dan jadi Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan juga melakukan tugasnya sebagai dosen dan juga sebagai arsitek. Sudah kita bisa lihat bahwa dari orientasi pelayanannya, beliau benar-benar sepertinya mencintai masyarakat Bandung atau khususnya Jawa Barat, karena beliau benar-benar menata karirnya dari mulai wali kota dulu baru lanjut ke Gubernur Jawa Barat, sehingga beliau tahu bagaimana karakter masyarakat Jawa Barat, kemudian bagaimana lingkungan dan alam sosial budayanya Jawa Barat. Sehingga beliau semakin mengenal baik kekurangan atau kelebihan Jawa Baratnya sendiri. Jadi beliau mampu melayani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan karakter alam, lingkungan, dan sosial budayanya masyarakat Jawa Barat. Kemudian selain berorientasi ke pelayanan, beliau juga dikenal dengan karya-karyanya dari karya arsitekturnya, di mana beliau sudah menerapkan nilai-nilai adaptif dan juga kolaboratif. Jadi dari nilai adaptif dan kolaboratif ini kita bisa lihat dari karya-karyanya Pak Ridwan Kamil untuk Jawa Barat, seperti karyanya berupa bangunan masjid, kemudian gedung-gedung pelayanan yang bisa
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya Jawa Barat. Dan tentunya dalam membangun karya-karya tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan antar instansi dan juga masyarakat. Kalau tidak ada kolaborasi tersebut, maka mungkin karya-karyanya Pak Ridwan Kamil untuk masyarakat dan wilayah Jawa Barat tidak akan mungkin bisa terbangun dengan baik, terjaga dengan baik. Kemudian untuk dari segi nilai loyalnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa beliau menata karir dari mulai wali kota Bandung hingga sampai sekarang Gubernur Jawa Barat. Jadi sudah bisa dinilai lah ya loyalitasannya terhadap Jawa Barat seperti apa gitu. Karena seperti yang selalu beliau sampaikan bahwa beliau mencintai Jawa Barat. Gitu. Jadi bisa dilihat bukti nyatanya. Kemudian dari segi apalagi adaptif, kolaboratif, loyal, dan akuntabel. Akuntabel tentunya bisa kita lihat juga bahwa Pak Ridwan Kamil ini tidak menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Seperti beliau membangun rumahnya sendiri, rumah pribadi sebelum beliau menjadi wali kota atau gubernur. Beliau hasil kerja kerasnya sendiri dari arsitek ya, dari dosennya. Kemudian beliau melaksanakan tugas dengan jujur dan juga karena dari sistemnya pelayanan Jawa Barat kemarin saya lihat bahwa terdapat pelaporan yang cukup transparan. Jadi bisa dilihat bahwa laporan kinerja Jawa Barat ini sudah bertanggung jawab dan sudah jujur. Kemudian untuk kompetensinya sudah tidak diragukan lagi bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil ini selalu bisa menjawab tantangan yang selalu berubah dan mudah beradaptasi. Jadi kemampuan dia sebagai seorang arsitek, kemampuan politisi dia sebagai seorang gubernur atau wali kota atau pemimpin masyarakat juga. Dan bisa dilihat dari sosial medianya, terutama Instagramnya, bahwa dari Instagramnya sendiri saja beliau sudah bisa menyesuaikan dengan karakter masyarakat sosial media di mana mayoritas anak muda. Jadi beliau menggunakan bahasa-bahasa yang sangat komunikatif sehingga dapat mendekatkan diri beliau dengan masyarakat, khususnya Jawa Barat dan umumnya bahasa Indonesia. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dari beberapa tugas yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ridwan Kamil terdapat prestasi-prestasi yang sudah tidak diragukan lagi, seperti kemarin berdasarkan data bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang tercepat dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian jadi mungkin di sini saya hanya akan menambahkan pemaparan dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri. Untuk berorientasi pelayanan, di antaranya Pak Ridwan Kamil meluncurkan program Jabar Quick Response, di mana program ini merupakan program yang menampung aduan masyarakat secara digital, baik itu aduan tentang rumah tidak layak huni, kemudian kelaparan, busung lapar, dan lain-lain. Selain itu juga Pak Ridwan Kamil sangat berorientasi pelayanan, di mana beliau memberikan apresiasi kepada desa-desa yang berprestasi dengan memberikan Maskara, yaitu mobil aspirasi kampung juara. Nah, itu salah satu implementasi dari berorientasi pelayanan. Kemudian untuk nilai akuntabel, beliau buktikan dengan memperoleh rapot dengan predikat A pada Sakip Award atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, dari PAN-RB, Sakip Award ini memberikan predikat A secara berturut-turut kepada Pemprov Jawa Barat sejak tahun 2017 sampai saat ini. Dan Bapak Ridwan Kamil sangat melek teknologi seperti itu. Dibuktikan dengan berbagai inovasi teknologi yang
dibuat di Pemprov Jabar, di mana semua pelayanan publik sudah mulai digitalisasi seperti itu. Selanjutnya dari nilai harmonis, Bapak Ridwan Kamil sangat menghargai perbedaan. Salah satunya dengan meluncurkan program kredit mesra bekerja sama dengan Bank BJB. Nah, kredit mesra ini merupakan kredit tanpa bunga yang diluncurkan melalui kerjasama antara Bank BJB dengan rumah-rumah ibadah. Tidak hanya menampung umat Muslim saja, namun juga umat-umat dari agama lain. Pak Ridwan Kamil banyak berkolaborasi dengan instansi-instansi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil yaitu berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata di Jawa Barat, dan juga secara internasionalnya Pak Ridwan Kamil berkolaborasi dengan British Council dari Inggris untuk membentuk program di mana ada English for West Java dan English for Ulama. Kalau saya pribadi mungkin lebih tertarik Pak Jokowi karena beliau Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu pendapat pribadi saya. Yang lain gimana? Pak Setiawan, Bu Fitri? Mungkin apa ya, mungkin kalau semuanya berakhlak semua ya, Bu ya. Ini agak memilihnya, cuman kita memilih dari yang terbaik gitu. Yang berakhlak, yang mungkin lebih condong ke Pak Ridwan Kamil aja ya. Kan terobosan dan penerapannya lebih update gitu. Lebih banyak variasinya. Mbak Rahma, gimana Mbak Rahma? Ya, kalau saya prinsipnya semuanya tokoh berakhlak ya, karena bersama-sama untuk memajukan Indonesia. Cuman di sini karena memang harus memilih satu ya, untuk yang berakhlak itu dilihat dari kegiatan-kegiatannya. Kalau saya ya melihat, karena saya melihat isu-isu terkini yang memang sering banyak melakukan terobosan itu antara Bapak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil. Oke, untuk Mbak Fitri ada masukan, Mbak Fitri? Ya, mungkin pendapat saya hampir sama dengan Mbak Rahma, merasakan dampak dari perubahan dari tokoh-tokoh tersebut ya, antara Pak Jokowi dan juga Pak Ridwan Kamil. Mungkin bisa voting kali ya, kita eliminasi dulu ya, kan ada empat tokoh, kita eliminasi, nanti ada 2 kita kerucutkan lagi gitu. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya boleh, kalau begitu kita voting ya. Untuk yang memilih Pak Ridwan Kamil, kayaknya banyak juga tadi Pak Setiawan. Mbak Rahma juga antara Pak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil. Barangkali ada argumen-argumen dari teman-teman untuk tambahan informasi, atau mungkin teman-teman ada yang mau menyanggah? Cukup, Mbak. Cukup sih, Mbak. Tadi kan kita sudah menyampaikan argumen kita masing-masing. Iya, dalam memutuskan dan dalam menjelaskan masing-masing kandidat tokoh. Kalau begitu, untuk diskusi kelompok kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih.